Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi untuk penilaian akhir semester. Materinya adalah limit Theta hingga, limit trigonometri, turunan trigonometri, dan binomial. Yuk sama-sama kita bahas soal-soal penilaian akhir semester. Oke. Ya, sekarang kamu perhatikan, kita diminta menentukan nilai limit X mendekati 0 sin 8X per sin 6X. Nah, ini kita gunakan sifat ya, limit X mendekati 0. Nah, ini sin AX per sin BX, ini nilainya adalah A per B. Berarti untuk soal ini kita langsung dapatkan nilainya adalah 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya, limit X mendekati 0, sin AX kali tangen 6X per X kali sin 3X. Ingat, sifat limit untuk X mendekati 0 di trigonometri, kalau ada sin tangen, nah ini bisa kita langsung eksekusi ya. Berarti kita ambil koefisiennya aja, itu 8 kali 6 per koefisien X-nya adalah 1, kemudian sin 3X-nya kita ambil 3. Berarti ini sama dengan 48 per 3, nilainya sama dengan 16. Oke, mudah bukan? Ya, tentukan nilai limit X mendekati 0, 4X sin 6X per 1 min cos 8X. Nah, ini ada cosnya, kita ubah dulu. Ingat, bentuk umum dari cos AX itu bisa ditulis 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, soal ini bisa kita sederhanakan dulu, yaitu menjadi limit ya X mendekati 0, atasnya tetap 4X kali sin 6X ya, per 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 4X. Ya. Nah, ini kita sederhanakan kembali, bisa kita tulis jadi sama dengan limit X mendekati 0, ini 4X kali sin 6X, per, nah ini kan satunya habis ya, dikurangin berarti tinggal 2 sin 4X kali sin 4X. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita ambil koefisiennya, 4 kali 6 per 2 kali 4 kali 4. Nah, tinggal kita sederhanakan saja, berarti 4-nya kita coret, ya. Nah, 6-nya sama 2 kita coret, tinggal 3, berarti sama dengan 3 per 4. Oke, mudah bukan? Ya, perhatikan, tentukan nilai limit X mendekati 0, 12X min sin 8X per 4X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ingat konsep pecahan, kalau A min B per C, ini bisa kita tulis A per C dikurang B per C. Nah, kita terapkan pada soal ini, yaitu ini bisa kita tulis jadi limit X mendekati 0, ini menjadi 12X per 4X, dikurang limit X mendekati 0, ini sin 8X per 4X. Berarti ini sama dengan 3 dikurang 2, sama dengan 1. Atau kalau mau langsung, ini boleh juga ditulis, ini langsung saja diambil koefisiennya, 12 dikurang 8 per 4, sama dengan 4 per 4, sama dengan 1. Ya, jadi nilainya sama. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0 dari tangen 6X kali sin 12X per 10X kuadrat. Perhatikan, ini bentuknya sudah ada tangen, sudah ada sin, kemudian X-nya, pangkatnya sudah sama ya. Nah, jadi kalau soal seperti ini, langsung kamu ambil koefisiennya saja, yaitu jadi 6 kali 12 per 10. Atau kalau mau disederhanakan, boleh dalam bentuk pecahan ya. Ini kita bagi 2 ya. Nah, ini jadi 3 di sini. Nah, 5. Berarti jawabannya 36 per 5. Ya, perhatikan kembali soal berikut ini. Limit X mendekati 0, tangen 5X kali cos 2X, dikurang tangen 5X per 6X pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu dengan cara memfaktorkan. Jadi limit X mendekati 0, ini sama-sama punya tangen 5X ya. Ya, kita faktorkan jadi tangen 5X gitu ya, dalam kurung
cos 2x min 1 per 6x pangkat 3. Nah, tugas kita adalah kita rubah nih nilai dari cos 2x. Berarti jadi limit x mendekati 0, ini jadi tangen 5x, dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat x dikurang 1, gitu ya, per 6x pangkat 3. Berarti bisa kita tulis limit x mendekati 0, ini jadi tangen 5x ya, dikali min 2. Nah, ini boleh dibuka dulu sin x kali sin x. Biar kelihatan ada pasangannya di bawah, jadi ini 6x kali x kali x. Berarti kita ambil koefisien ya, 5 ya, dikali min 2 per 6 ya. Ini kalau kita sederhanakan kita coret ya, ini 3, ini min 1. Berarti jawabannya min 5 per 6. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit x mendekati 0, sin 7x tambah sin 2x per sin 8x min sin 5x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya kita bisa gunakan rumus, yaitu sin A tambah sin B, kemudian yang bawahnya ini sin A dikurang sin B. Tapi kalau kita gunakan rumus ini terlalu memakan waktu. Nah, karena bentuknya sudah semuanya dalam bentuk sin sama sin, dan x-nya mendekati 0, ini kita ambil saja koefisiennya, 7 tambah 2 per 8 dikurang 5. Berarti kita bisa tulis 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Limit x mendekati 2 dari 6 sin dalam kurung x min 2 per x kuadrat min 4. Nah, ini kan kalau kita substitusi nilainya 0 per 0. Nah, maka untuk soal ini, kita faktorkan bagian atasnya ya. Ini jadi limit x mendekati 2, ini 6 sin x min 2 per, faktornya x min 2, x plus 2. Ingat, sebenarnya soal ini penulisannya harus kita ubah menjadi limit x min 2 mendekati 0, 6 sin x min 2 per x min 2 dikali x plus 2. Gitu ya. Berarti ini kan kalau kita lihat ini nilainya adalah 1 ya. Berarti kalau kita tulis jadi limit x mendekati 2, ini tinggal 6 per x tambah 2. Berarti kita tulis 6 per 2 tambah 2 sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan, untuk tipe soal seperti ini, kamu punya rumus umumnya ya. Ini jadi limit x mendekati tak hingga, ini bentuknya ax pangkat m per bx pangkat n. Nah, kamu perhatikan, ya kalau m-nya sama dengan n, maka itu jawabannya a per b. Kemudian kalau m-nya lebih dari n, ini jawabannya tak hingga. Kemudian kalau m-nya kurang dari n, ini jawabannya 0. Nah, sekarang kamu perhatikan dari soal ini, pangkat tertinggi yang pembilangnya adalah x pangkat 6, pangkat tertinggi dari penyebutnya juga x pangkat 6. Nah, sehingga soal ini bisa kamu ambil koefisiennya, yaitu 12 per 8. Nah, kamu bagi 4, jadi 3 per 2. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Ini adalah tipe soal yang sama, yaitu bentuknya pecahan dari tak hingga. Nah, untuk soal ini kamu perhatikan pangkat tertingginya. Kamu lihat pangkat tertinggi dari pembilang, ini adalah x pangkat 4, kemudian dikuadratkan ya. Nah, kita ambil saja yang pangkat tertingginya saja, yaitu ini menjadi 9x pangkat 8. Nah, sedangkan untuk penyebutnya, yang tertinggi adalah di sini ya. Jadi kita tulis 7x pangkat 5. Nah, kamu perhatikan, pangkat tertingginya ini kan M, kita misalkan ini adalah N. Nah, ini ternyata M lebih dari N. Berarti jawaban dari limit ini adalah tak hingga. Oke. Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Untuk bisa menyelesaikan dengan mudah soal ini, kamu perhatikan bentuk umumnya. Limit X mendekati tak hingga, ini bentuknya umumnya adalah
AX tambah B ya dikurang akar CX tambah D. Nah, kamu perhatikan, jika A sama dengan C, maka jawabannya 0. Jika A lebih dari C, maka jawabannya tak hingga. Jika A kurang dari C, maka jawabannya min tak hingga. Nah, kamu perhatikan untuk soal ini, nah, ternyata ini 7X, ini 7X. Berarti kesimpulan kita A sama dengan C. Berarti jawaban untuk soal ini adalah 0. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan kembali soal berikut ini. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kamu pahami rumus umumnya X mendekati tak hingga. Ini bentuknya menggunakan bentuk samaan kuadrat, AX kuadrat, tambah BX, tambah C. Dikurang akar dari PX kuadrat, tambah QX, tambah R. Nah, kamu perhatikan, jika A sama dengan P, maka kamu gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kemudian jika A-nya lebih dari P, maka ini jawabannya tak hingga. Jika A-nya kurang dari P, ini maka jawabannya min tak hingga. Nah, kamu perhatikan untuk soal ini, ternyata nilai A-nya sama yaitu ya A sama dengan P, yaitu sama dengan 4. Kemudian B-nya, nah ini adalah B-nya ya. B-nya itu adalah min 8. Kemudian Q-nya itu adalah yang ini ya. Q-nya adalah 2. Nah, sekarang kamu perhatikan, karena A-nya sama dengan P, nah, maka jawaban dari soal ini gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Atau kita ganti menjadi sama dengan min 8 dikurang 2 per 2 akar 4 ya. Atau sama dengan min 10 per 2 kali 2 sama dengan min 5 per 2. Oke, mudah bukan? Ya, perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kamu perhatikan ini ada limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini bentuknya akar dengan persamaan kuadrat. Maka ini kita ubah dulu. Ya, berarti kita tulis limit X mendekati tak hingga ini menjadi akar 3X min 1 kuadrat. Dikurang akar dari 9X kuadrat min 6X tambah 4. Berarti bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga, ini adalah akar dari 9X kuadrat min 6X tambah 1 dikurang akar dari 9X kuadrat min 6X tambah 4. Nah, sekarang kamu identifikasi, ini nilai A-nya ternyata sama dengan P-nya. Ya, A sama dengan P, sama dengan 9. Kemudian nilai B-nya, B-nya sama dengan min 6. Kemudian nilai Q-nya ini sama dengan min 6. Karena A sama dengan P, nah ini berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti sama dengan min 6 dikurang min 6 per 2 akar 9. Berarti sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan limit X mendekati tak hingga fungsi trigonometri. Untuk tipe soal seperti ini, perhatikan kita misalkan 1/X itu sama dengan Y. Atau bisa ditulis ya X sama dengan 1/Y. Nah, karena X yang mendekati tak hingga, maka sekarang Y-nya mendekati 0. Jadi soal ini kita tulis dulu ya menjadi limit Y mendekati 0. Ini jadi 6 kali 1/Y, tangen 2Y ya. Atau kita lanjutkan sedikit jadi limit Y mendekati 0, ini jadi 6 dikali tangen 2Y per Y. Nah, kamu perhatikan ya, ini ada tangen, berarti kita bisa ambil 6 dikali 2 per 1 sama dengan 12. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, dengan mudah kita bisa selesaikan. Nah, kita tulis ini jadi limit ya Y mendekati 0. Ingat, ini jadi sin ya 12Y per tangen 3Y. Nah, sudah sin dan tangen, ambil saja koefisiennya. Jadi 12/3 sama dengan 4. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk soal seperti ini, ingat di sini ada kosekan ya. Nah, kita tahu kosekan X misalnya itu adalah 1 per sin X.
Oke, soal ini kita ubah jadi limit Y mendekati 0. Ini adalah tangen 18Y. Nah, ini kita tulis dulu. Ini jadi kosekan 2Y. Oke, kita rubah sedikit jadi limit Y mendekati 0. Ini adalah tangen 18Y dikali 1 per sin 2Y. Nah, kalau kamu mau jelasnya lagi, kamu tulis sekali lagi limit Y mendekati 0. Ini jadi tangen 18Y per sin 2Y. Berarti langsung kamu eksekusi 18 per 2 sama dengan 9. Oh, mudah sekali ternyata. Alhamdulillah. Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Untuk soal tipe ini, ya, ini kita ubah dulu. Ya, limit Y mendekati 0, atasnya menjadi 1 min cos 10Y. Nah, bawahnya jadi 2Y kali sin 4Y. Oke. Nah, cos 10Y ini kita ubah dulu ya. Jadi limit Y mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 5Y. Oke, bawahnya tetap ini 2Y kali sin 4Y. Oke, nah kita lanjutkan di sebelah sini. Ini bisa ditulis jadi limit Y mendekati 0. Ingat nih satunya dihabis ya. Kemudian min kali min jadi plus. Kita tulis 2 kali sin ya. 5Y kali sin 5Y per 2Y kali sin 4Y. Nah, seperti biasa kalau sudah sin saja atau sin dan tangen, nah kita ambil koefisien ya. 2 kali 5 ya. Kemudian dikali 5 per 2 kali 4. Berarti kita lanjutkan, 2-nya dicoret, ini sama dengan 25 per 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan untuk soal berikut ini. Kita rubah dulu limitnya menjadi limit Y mendekati 0. Nah, ini menjadi kotangen ya 5 per 6Y ya. Nah, ini kosekan ya 4 per 5Y. Nah, kamu ingat kalau kotangen X itu adalah sepertangen X. Kemudian kosekan X itu adalah 1 per sin X. Oke, berarti soal ini bisa kita tulis jadi limit ya Y mendekati 0. Ini kita tulis 1 per ya tangen 5 per 6Y per, nah ini kita tulis 1 per ya sin 4 per 5Y. Oke, berarti ini bisa kita tulis kembali jadi limit ya Y mendekati 0. Ini kan kalau kita tulis jadi sin ya 4 per 5Y ya per tangen 5 per 6Y. Nah, kalau sudah ada sin dan tangen saja bisa kita ambil ini jadi 4 per 5 ya per 5 per 6. Atau boleh ditulis 4 per 5 dikali 6 per 5. Berarti jawaban akhirnya adalah 24 per 25. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk menyelesaikan soal ini diminta turunan pertama ya dari 12 cos X min 7 sin X min 3. Ingat, ketika fungsinya Y sama dengan sin X, nah, maka Y aksennya adalah cos X. Nah, kalau fungsinya Y sama dengan cos X, maka Y aksennya adalah min sin X. Nah, untuk soal ini, berarti langsung kita cari F aksen X, ini sama dengan 12 dikali min sin X gitu ya, karena cos jadi min sin, dikurang 7 kali cos X, nah, turunan min 3 adalah 0. Jadi turunannya adalah min 12 sin X, min 7 cos X. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan untuk menyelesaikan soal ini, ingat bentuk umumnya ya. Nah, kalau fx misalnya sama dengan a sin bx, maka turunannya f aksen x itu sama dengan a kali b, kemudian turunan sinnya adalah cos bx. Ya, nah, maka turunan dari ini f aksen x bisa kita tulis
6 kali 4 cos 4x. Berarti sama dengan 24 cos 4x. Oke, alhamdulillah. Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, diminta turunan pertama dari fx sama dengan dalam kurung 5x min 3 dikali cos dalam kurung 3x plus 2. Nah, ini adalah bentuk U kali V ya. Nah, kita lihat U-nya adalah 5x min 3, berarti U aksennya adalah 5. Kemudian V-nya adalah cos 3x tambah 2, maka V aksennya adalah min 3 sin 3x tambah 2. Nah, kamu ingat ya, kalau fx-nya sama dengan U kali V, maka F aksennya itu jadi U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, kita tinggal substitusi. Sekarang U aksennya tadi 5 ya dikali cos dalam kurung 3x tambah 2 ditambah U-nya itu 5x min 3 dikali min 3 sin 3x tambah 2. Maka kita sederhanakan sekali lagi jadi 5 ya cos 3x tambah 2. Nah, ini minyak kita kalikan saja. Kita plus jadi min. Dalam kurung 3-nya kita kalikan jadi 15x min 9 sin 3x tambah 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, soal ini juga masih bentuknya ini U, ini V ya. Nah, berarti kalau U-nya 2x pangkat 3, maka U aksennya adalah 6x kuadrat. Nah, kalau V-nya sama dengan cos 6x, maka V aksennya adalah min 6 sin 6x. Nah, kita cari deh turunannya ya. Nah, bentuk akan fx sama dengan U kali V, berarti f aksen x sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Berarti kita substitusi, ini jadi 6x kuadrat ya dikali cos 6x ditambah kemudian 2x pangkat 3 dikali min 6 sin 6x. Oke, kita sederhanakan sedikit jadi 6x kuadrat kali cos 6x ini jadi min 12x pangkat 3 sin 6x. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan kita diminta turunan dari fx sama dengan cos pangkat 5 6x. Nah, kita tulis dulu bentuk umumnya. Kalau fx sama dengan misalnya cos pangkat n, ini misalnya ax, gitu ya. Nah, berarti f aksen x-nya, pertama pangkatnya turun, n cos, kemudian berkurang 1, min 1 ax. Nah, turunan cos adalah min sin, kita tulis jadi dikali min sin ax, turunan ax adalah a. Seperti itu ya. Nah, maka kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Berarti f aksen x ini sama dengan 5 dikali cos pangkat 4 6x dikali min sin 6x dikali 6. Oke, berarti kalau kita sederhanakan menjadi ini menjadi 30 min 30 ya. Cos pangkat 4 6x kali sin 6x. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan selanjutnya ya. Ini kita tulis di sini ya. F aksen X. 30-nya ini kita ubah nih. Jadi min 15 ya. Kali cos pangkat 3 6x. Nah, 2-nya saya taruh sini 2 kali cos 6x kali sin 6x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu ingat nih, ya, kamu ingat bahwa kalau 2 sin A kali cos A itu sama dengan sin 2A. Ya, jadi ini kita ganti nih. Berarti ini bisa saya tulis min 15 ya. Cos pangkat 3 6x ini menjadi sin 12x. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Kita diminta turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4
dalam kurung 3x min 2. Nah, ini kita langsung turunkan. F aksen X sama dengan 4-nya dulu turun 4 sin pangkat 3 dalam kurung 3x min 2. Kemudian turunan sin itu cos. Nah, tetap 3x min 2. Kemudian turunan 3x min 2 itu dikali 3. Nah, ini kalau kita tuliskan jadi 12 sin pangkat 3, 3x min 2 dikali cos 3x min 2. Nah, ini kita ubah sedikit. Nah, 12-nya saya tulis jadi sama dengan 6 dikali sin pangkat 2, 3x min 2, nah, dikalikan 2. Jadi 12-nya saya pecah jadi 6 kali 2. Ini tadinya pangkat 3 saya tulis pangkat 2. Di sini saya tulis lagi sin 3x min 2 dikali cos 3x min 2. Ya, ingat bentuk umumnya 2 sin A kali cos A sama dengan sin 2A. Ya, jadi ini kita ubah nantinya. Oke, sekarang bisa kita tulis soalnya menjadi, atau jawabannya menjadi 6 sin kuadrat 3x min 2 dikali sin 2 dalam kurung 3x min 2. Atau bisa ditulis lagi 6 sin kuadrat 3x min 2, ini menjadi sin 6x min 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan ya, garis G menyinggung kurva. Nah, Y sama dengan cos X tambah sin X ya, yang berabsis 2pi. Nah, gradien garis yang tegak lurus pada garis G adalah berapa? Nah, kita cari dulu ya, kita cari gradien garis G. Nah, gradien garis G ya. Itu kita lihat adalah dari M sama dengan Y aksen. Itu jadi turunan ini adalah min sin X tambah cos X. Nah, kamu lihat absis ini adalah X-nya, yaitu 2pi. Berarti M bisa kita tulis M sama dengan min sin 2pi tambah cos 2pi. Nah, sin 2pi adalah 0 tambah 1, berarti nilai M sama dengan 1. Oke, nah M yang kita dapatkan ini boleh kita tulis sebagai M1 sama dengan 1. Nah, karena dicari garis tegak lurus, nah kamu ingat, M1 dikali M2 itu nilainya min 1. Nah, kamu substitusi jadi 1 kali M2 sama dengan min 1, M2-nya sama dengan min 1. Jadi gradien garis yang tegak lurus garis G adalah nilainya min 1. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Kita diminta nilai maksimum dari fungsi 6 sin dalam kurung 2x min 30 tambah 4. Nah, kita harus ingat, ya, kalau Y sama dengan sin X, nah ini nilai maksnya itu sama dengan 1, minimumnya sama dengan min 1. Nah, berarti untuk fungsi ini kita bisa tulis fx, ya. Nah, untuk nilai maksimumnya berarti jadi 6 dikali 1 tambah 4. Berarti sama dengan 10. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Kita diminta nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 4 cos dalam kurung 3x min 60 dikurang 1. Nah, kamu perhatikan untuk fungsi y sama dengan cos x. Nah, ini maksimumnya sama dengan 1, minimumnya sama dengan min 1. Nah, kita masukkan ke sini. Karena ditanya minimum, berarti nilai ini harus min 1. Berarti jadi 4 dikali min 1 dikurang 1. Jadi sama dengan min 4 kurang 1 sama dengan min 5. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, dari soal peluang seorang penjaga gawang profesional menahan tendangan penalti adalah 2/5. Berarti kita tulis P kecilnya 2/5. Maka Q-nya sama dengan 1 dikurang 2/5, yaitu sama dengan 3/5. Oke, kemudian tendangannya dilakukan 5 kali, berarti N-nya sama dengan 5, ya, dan diminta mampu menahan 2 kali, peluangnya berapa? Ini berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kamu gunakan rumus binomial, ya, rumus umumnya ingat, Px sama dengan X sama dengan kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat N min X, ya.
Nah, maka kalau kita lanjutkan jadi P dalam kurung X sama dengan 2, ini menjadi 5 kombinasi 2, P-nya kamu lihat 2/5 pangkat 2, dikali Q-nya yaitu 3/5, ya, pangkat 5 min 2. Oke, berarti 5C2 itu nilainya adalah 10, ini sama dengan 4/25, gitu ya. Nah, ini jadi 3 pangkat 3 kali 27/125. Nah, ini kalau kita sederhanakan, misalnya 10-nya saya coret dengan 25, ini 2, di sini 5, ya. Berarti menjadi 216/625. Ini adalah peluang penjaga gawang mampu menahan 2 kali tendangan penalti dari 5 kali tendangan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini pada pelemparan 2 dadu. Nah, kalau sudah 2 dadu, maka kamu tulis NS-nya sama dengan 36. Nah, peluang mendapatkan 2 kali jumlah angka 8 dalam 4 kali lemparan. Berarti kamu punya N-nya 4, karena 4 kali lemparan. Diminta munculnya 2 kali jumlah 8, berarti X-nya 2. Nah, sekarang kamu tentukan jumlah 8 itu bisa diperoleh dari 3 sama 5, oke. Kemudian 5 sama 3, 2 sama 6, 6 dengan 2, dan terakhir 4 dengan 4. Berarti ini NA-nya ada 5, oke. Nah, berarti peluangnya itu adalah 5/36. Kemudian kita cari Q-nya, sama dengan 1 dikurang P, berarti sama dengan 31/36. Ya, kita gunakan binomial, ya, P X sama dengan 2. Ya, berarti karena N-nya 4, 4C2, P-nya kita ganti jadi 5/36 pangkat 2, Q-nya kita ganti 31/36 pangkat 2. Nah, ini kalau kita lanjutkan, nah, ini menjadi ya 4C2 itu nilainya adalah 6, gitu ya. Ini jadi 25/36 pangkat 2. Nah, ini dikali 31/2/36 pangkat 2. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator, ini menjadi 0,0858. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, probabilitas orang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,4. Nah, ini berarti kita dapatkan P-nya 0,4, maka Q-nya sudah jelas 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Oke. Nah, pada suatu hari di Puskesmas Pondok Cabe ada 10 orang bayi. Maka peluang 2 bayi belum diimunisasi rubella. Berarti ini N-nya ada 10, X-nya ada 2. Oke, kita gunakan binomialnya. Oke, kita gunakan binomial. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan binomial, yaitu P, X sama dengan 2 ya. Nah, karena N-nya 10, berarti 10C2 dikali 0,4 ini boleh kamu tulis 4/10 pangkat 2 dikali, nah, ini jadi 6/10 ya, 10 dikurang 2. Berarti jadi 10C2 itu adalah 45 ya, dikali ini bisa ditulis 4 pangkat 2/10 pangkat 2, ini bisa ditulis 6 pangkat 8/10 pangkat 8. Nah, kalau kita hitung ini menjadi 0,1209. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal penilaian akhir semester, materi limit theta hingga, limit trigonometri, kemudian binomial, dan turunan trigonometri telah selesai kita bahas. Ingat selalu matematika itu mudah. Selamat menempuh penilaian akhir semester. Sukses selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.